Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai, qabla nabda dirasah ya bina linusalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang mengimani Rasul. Tapi hari ini kita membahas tentang kisah dari satu di antara para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kisah juga yang tercantum dalam Al-Quran. Sebelum masuk pada pembahasan tentang kisah Al-Quran, ada baiknya juga kita sedikit mempelajari atau membaca surah Al-Quran, surah Hud ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla naqussu 'alaika min anba'ir rasuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bahwa kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang kisah para rasul itu pada dasarnya untuk meneguhkan, meyakinkan hati kita tentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu, kemudian juga sebagai pengajaran. Pengajaran itu artinya yang di sana ada nilai-nilai serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Peringatan maknanya adalah supaya ada yang tidak kita lakukan. Jadi dalam kisah para rasul pasti ada kebaikan-kebaikan yang harus kita ambil dan juga keburukan-keburukan yang harus kita hindarkan. Nah, baik, kita akan melanjutkan lagi pada surah Muhammad ayat 10. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Jadi pada surah Muhammad ayat 10 ini kita disebutkan bahwa dengan mempelajari sejarah kisah para rasul itu, kita akan melihat bagaimana perjalanan kehidupan orang-orang terdahulu, dan dari sana kita bisa mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran memuat kisah para nabi dan rasul, di antaranya kisah Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya yang digoda oleh iblis hingga turun ke bumi. Kemudian juga ada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dan Ismail, Ashabul Kahfi, Nabi Nuh dan keluarganya, Nabi Hud, Nabi Soleh, atau cerita tentang kaum-kaum yang durhaka, dan juga orang-orang yang melawan pada Rasulullah SAW seperti dalam surat Al-Lahab dan lainnya. Itu semua perlu kita pelajari, perlu kita renungkan isinya supaya kita bisa mengambil pelajaran. Bentuk ceritanya di dalam Al-Quran itu, kisah para nabi itu tidak kronologis dan tidak detail seperti tulisan sejarah atau karya-karya sejarah yang ditulis oleh para sejarawan. Hanya saja hanya memberikan informasi yang memiliki kandungan makna dan hikmah. Serpihan demi serpihan kisah yang dimuat dalam satu surah dalam ayat-ayat Al-Quran kemudian juga muncul lagi pada surah-surah yang lainnya atau pada ayat yang lainnya. Memang perulangan itu bukan sesuatu yang mubazir, tetapi memiliki keunikan tersendiri sebagai pelajaran yang akan terus mengingatkan kesadaran manusia dan sebagai ibrah atau pelajaran untuk dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, atau diambil mana yang harus kita praktekkan dan harus kita hindarkan.
Dalam surah Al-Kahfi ayat 22, kisah Ashabul Kahfi tidak dipaparkan batasan-batasan fakta, angka-angka yang terkait dengan jumlah dari Ashabul Kahfi itu. Bukan karena memiliki keraguan mengenai jumlah, melainkan ada kesengajaan dari Allah sebagai bahan kajian bagi manusia. Hal ini tentunya akan mendorong pada penelitian historis dan arkeologis benda-benda berapakah yang sebenarnya. Nah, akan timbul pertanyaan seperti itu. Tidak 3 orang dan keempatnya dengan yang anjing itu, atau 5 orang dan keenamnya dengan anjing, atau 7 orang dan kedelapannya dengan anjing itu. Nah, itu sebetulnya untuk kita renungkan, kita pelajari tentang itu. Dalam Al-Quran, baik itu kisah orang-orang jahat seperti Namrud atau Fir'aun, atau kisah orang-orang baik, merupakan pelajaran pula bagi kita. Dari mereka yang jahat, Allah sengaja memberi pelajaran supaya dijauhi perilaku dan tindakan mereka itu. Jadinya kita tidak mengikuti mereka. Dan dari mereka yang baik, kita dianjurkan untuk mencontoh perbuatan mereka itu agar meniru dan memperbanyak kebaikan yang sama seperti yang mereka lakukan tentang kebaikan itu. Dalam Al-Quran yang cukup lengkap adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Yusuf diungkap masa kecil, permainan dengan saudaranya, dibenci saudaranya, bahkan dijebloskan pada sumur, diambil oleh orang yang mengambil air dan dijual kepada orang kaya di Mesir. Yusuf dipelihara oleh istri Aziz, yaitu Zulaiha. Saat masuk usia remaja, karena tampan, kemudian dirayu wanita yang menjadi tuannya itu, yaitu Zulaiha. Meski ada peluang tergoda, tetapi upaya maksiat itu bisa dihindari dengan sukses oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya Nabi Yusuf karena dijebak dan sebagainya, dianggap menggoda Zulaiha, dia dimasukkan penjara dan penjara karena dianggap menodai istri dari pejabat, yaitu dalam penjara itu Yusuf dikabarkan bertemu dengan orang-orang yang di dalam penjara. Kemudian di antara yang penjara itu ada yang pernah bermimpi. Kemudian Yusuf itu meramalkan orang yang berada di penjara itu, termasuk juga menafsirkan mimpi yang di sana ada orang yang di penjara itu. Kemudian Yusuf memberikan penjelasan mimpi raja tentang sapi dan bahan pokok makanan. Jadi seorang pelayan dari yang pernah keluar dari penjara dan menjadi pelayan dari raja itu datang kepada Yusuf dan meminta untuk menafsirkan, menjelaskan mimpi raja tentang sapi dan bahan pokok makanan. Ternyata terkait dengan sapi yang memakan sapi lagi dan bahan pokokan yang habis itu, ternyata terkait dengan situasi kemarau di Mesir, sehingga harus menyimpan makanan untuk beberapa tahun ke depan. Karena itu dan karena berhasil, Yusuf kemudian dikeluarkan dari penjara dan diangkat sebagai bendahara kerajaan. Ketika Yusuf menjadi pejabat Mesir, ada saudara-saudara Yusuf yang datang meminta bahan-bahan makanan untuk makan sehari-hari. Mereka ini yang jumlahnya sekitar 10 orang dan satu lagi Bunyamin di rumahnya. Mereka tidak tahu kalau pejabat yang diminta sedekah, meminta makanannya itu adalah adiknya yang pernah dizalimi dahulu, yang pernah dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi mereka tidak tahu, dan Yusuf juga tidak memberitahu kalau dirinya adalah Yusuf yang pernah dimasukkan ke dalam sumur. Singkat cerita, Yusuf bertemu dengan orang tuanya, yaitu Yakub alaihissalam, dan saudara-saudaranya mengetahui bahwa pejabat itu atau yang bendahara itu adalah seorang adiknya, yaitu Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka meminta maaf dan Nabi Yusuf pun memberikan maafnya. Dari perjalanan cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu, kita ketahui bahwa dari perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kita ketahui bahwa ceritanya runut dari masa kecil sampai dewasa, kemudian juga nanti sampai menjadi sukses, begitu. Artinya di sana ada pelajaran buat kita bahwa kalau kita ingin sukses dalam kehidupan ini untuk masa depan dan sebagainya, kita harus konsisten dalam kebaikan.
kita harus sabar dalam menghadapi godaan-godaan. Kita harus sabar menghadapi pencela dari seorang teman, juga saudara kita yang tidak menyukai kita dan sebagainya. Kita harus sabar mengikuti jalur kehidupan dan tetap berada dalam kehidupan yang baik, sehingga nantinya meskipun kita ada musibah, meskipun kita ada tindakan-tindakan tidak baik pada kita, pada dasarnya nanti kita akan meraih jalan-jalan yang benar. Kita berada keselamatan seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari digoda, kemudian masukkan dalam sumur, digoda, kemudian juga dimasukkan dalam penjara, tapi akhirnya ketika dia bisa menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan penjelasan-penjelasan yang benar dan sebagainya, akhirnya dia diangkat menjadi seorang bendahara, menjadi menteri di sebuah kerajaan. Akhirnya dia menjadi orang sukses, kemudian juga bisa mengangkat derajat orang-orang lain, khususnya saudara, dan juga dipertemukan kembali dengan orang tua. Itu sebuah kebahagiaan. Pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa istiqomah, konsisten dalam menjalani kehidupan, jalani kebaikan dan sebagainya, kemudian sabar menjadi kunci dari keberhasilan, kesuksesan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita ingin sukses benar, kalau kita ingin sukses harus benar, konsisten dan sabar dalam menjalani, termasuk dalam belajar masa daring ini, masa pandemi ini. Kita juga harus sabar, konsisten, terus bangun pagi, selesaikan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, tugas kita selesaikan, ikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Asdiqai badan akhir adi rasah bin ali nusolli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.